Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jenny. Saya mengapu dalam mapel produktif, yaitu mapel pilihan, mapel pelajaran fotografi. Hari ini saya akan menjelaskan tentang materi yang berjudul segitiga exposure. Segitiga exposure, perkembangan dunia dalam fotografi semakin mengalami peningkatan yang signifikan. Kini belajar fotografi tidak hanya melalui kamera saja, namun smartphone pun sudah memiliki fitur fotografi yang bisa diatur secara manual. Fotografi itu sendiri dapat diartikan sebagai proses melukis atau menulis. Dengan media cahaya secara sederhana, fotografi merupakan aktivitas mengambil gambar melalui kamera untuk menghasilkan karya seni yang dapat menikmati diri sendiri maupun publik. Apa itu segitiga exposure? Nah, sebelum melangkah lebih lanjut mengenai segitiga exposure, kamu harus lebih tahu dulu apa yang dimaksud dengan exposure. Secara umum, exposure adalah terang dan gelap dari sebuah foto yang menunjukkan beberapa banyak cahaya yang masuk pada kamera atau beberapa banyak cahaya yang dapat ditangkap oleh sensor dalam kamera. Dalam fotografi dapat 3 elemen yang menentukan besarnya nilai exposure. Elemen-elemen tersebut lebih sering dikenal dengan segitiga exposure yang terdiri dari aperture, shutter speed, dan ISO. Ketiga elemen tersebut merupakan salah satu kesatuan. Jika kamu mengubah salah satu nilai dari elemen segitiga exposure, maka elemen lain akan terpengaruh. Pengertian segitiga exposure. The exposure triangle atau segitiga exposure merupakan istilah yang menunjuk pada 3 elemen dasar pada exposure, yaitu aperture, shutter speed, dan ISO terang. Meski terkesannya teknis banget, tapi ini sangat mudah dipahami. Ketiga elemen ini saling berkaitan dalam proses masuknya paparan cahaya sinar ke dalam kamera sebelum mencapai sensor gambar. Proses ini disebut dengan exposure, perubahan yang terjadi pada salah satu elemen. Exposure akan berdampak pada perubahan elemen lainnya, sehingga tidak bisa hanya mengatur satu elemen saja, namun hanya melibatkan elemen lain dalam membentuk exposure. Segitiga exposure adalah menyeimbangkan intensitas cahaya yang masuk ke dalam kamera melalui metode yang berbeda. Berikut merupakan pengertian dari segitiga exposure. Nah, di sini ada gambar tentang aperture. Aperture itu diafragma atau suatu lensa yang di dalam titiknya ada titik fokus 1/4 sampai dengan f16, dan kedua ada shutter speed. Shutter speed itu tombol rana atau kecepatan sebuah letak pengambilan gambar. Nah, yang terakhir ISO-nya itu pengambilan suatu kualitas gambar. Nah, 3 elemen ini saling terhubung dalam fotografi. Exposure, aperture adalah beberapa banyak cahaya yang masuk melalui lensa, sangat penting terhadap efek depth atau field bokeh, atau dibilang tren zaman sekarang mah keren ya masa kini. Yang ke B itu shutter speed, yaitu tombol rana kecepatan. Waktu aperture terbuka dalam menerima cahaya yang masuk. Yang C ISO adalah tingkat sensitivitas sensor kamera. Di sini ada gambar yang terdiri dari shutter aperture ya. F itu fokus sebuah lensa diafragma yang terdiri dari lensa. Kalau misalkan fokus titik 32 itu lensanya sangat kecil sekali. F sedemikian sampai dengan titik fokus 1.4 yang ketajamannya semakin memudar.
Nah, kalau shutter speed atau kecepatan ranah, ini ada 1:1000 yang semakin cepat saat pengambilan gambar. Di situ ada sampai 1/2 yang semakin kecepatan semakin melambat atau dinamakan low speed ya. Kalau ISO itu low sensitivity atau kualitas sebuah resolusi gambar. Contohnya kalau kita mengambil ISO-nya 100 itu hanya sederhana, 200 agak jelas, 400 agak jelas, 800 jelas, sampai dengan ISO 2500 yang ada bintik-bintiknya kalau saat pengambilan gambar di cahaya masuk. Contohnya pengambilan gambar saat malam ya. Aperture dalam segitiga exposure diafragma atau aperture adalah pengaturan untuk membuka iris lensa dengan lebar tertentu sampai film atau sensor terpapar cahaya. Aperture yang terbuka lebar sama dengan membuka jendela rumah dengan lebar yang berpengaruh terhadap cahaya yang masuk ke dalam rumah bisa seberapa banyak. Pengukurannya aperture menggunakan F. F itu titik fokus atau stop, yaitu fokus 1.2 sampai fokus 2.8. Perlu diingat juga kalau angka F atau dibilangnya stop semakin kecil maka bukaan lensa semakin besar. Contohnya bukaan aperture saat fokus 1.2 lebih lebar daripada aperture fokus 1.4. Sementara F number yang semakin kecil berarti area fokus juga makin sempit dan ini disebut dengan depth of field atau istilah tren foto bokeh atau kamera suatu gambarnya semakin jelas. Untuk lihat perbedaannya, lihat hasil foto berikut ini. Nah, di sini ada gambar tentang aperture adjustment squelch dove. Di sini ada gambar fokus 1.8 gambar bunga. Kalau depannya jelas tapi belakangnya blur, tidak fokus. Kalau F titik fokus 2.8 sama juga belum jelas, hanya depannya saja, bunganya saja. Sampai fokus titik 22 yang sudah jelas. Depannya kelihatan gambarnya dan belakangnya juga rumputnya kelihatan. Yang kedua, B, shutter speed atau kecepatan rana. Shutter speed adalah pengaturan durasi jeda jendela sensor yang terbuka saat menerima paparan cahaya, lalu kembali menutup. Shutter speed yang terbuka lebih lama bakal menerima intensitas cahaya lebih tinggi masuk ke dalam film atau sensor, lalu hasilnya berupa foto yang lebih terang. Nah, di sini ada ukurannya tentang shutter speed, memakai satuan S yaitu per second atau detik serta dinyatakan dengan satuan per 250 per sekon. Di sini ada juga 1 per 125 sekon sampai ke shutter speed 1 per 250. Berarti jendela sensor semakin cepat membuka lalu menutup, sedangkan shutter speed 1 per 2 detik berarti jendela shutter speed semakin lama menerima paparan suatu cahaya. Jika memotret dengan shutter speed tinggi maka gambar yang dihasilkan menjadi beku atau freeze ya. Sedangkan memotret dengan shutter speed maka gambar yang akan dihasilkan menjadi motion. Di sini ada gambar contoh efek difframe shutter speed bunga. Di sini pertama shutter speednya itu satuan per 320 per sekon itu sangat lama. Namun tampak depannya itu jelas. Nah yang kedua shutter speed yang ukuran 1 per 60 sekon itu belakangnya fokus, depannya juga fokus. Semakin cepat. Nah yang ketiga shutter speed itu 1 per 15 per detik. Atau kecepatannya semakin cahayanya semakin masuk. Di situ ada kelihatan baling-balingnya semakin cepat dan rumputnya makin jelas. Perbedaannya beda sama dengan ukuran pas pertama shutter speed 1 per 320
20 per detik ya. Ini tentang shutter speed, kecepatan rana. Yang ketiga, ISO. ISO adalah pengaturan tingkat sensitivitas sensor kamera terhadap cahaya. Nilai ISO yang semakin rendah akan menghasilkan foto yang semakin gelap. Sebaliknya, nilai ISO yang makin tinggi akan menghasilkan foto yang lebih terang. Umumnya, ukuran ISO itu terbagi menjadi ada 4 di sini. Ada ISO 100, ISO 200, ISO 400, ISO 800 dan kelipatannya tergantung pada spesifikasi kamera. Makin banyak cahaya yang tersedia, maka nilai ISO perlu diturunkan. Sedangkan jika cahaya minim dan kondisinya gelap, maka ISO perlu dinaikkan. Menaikkan nilai ISO itu bisa membuat shutter speed jadi lebih cepat namun tidak mengubah aperture atau suatu kualitas gambar. Nah, di sini ukuran ISO-nya kita ada gambar tentang saat pengambilan waktu sore senja ya. Di sini pakai menggunakan ISO 100 itu nampak gelap, tidak terang. Nah, bagaimana cahaya itu biar gambarnya jelas? Maka kita atur dulu kualitas sebuah ISO-nya. Kalau 200 mungkin agak pelangi, tidak menjadi terang, sampai ke ISO 1600 ya. Kualitas gambarnya jelas pas pengambilan gambar di sore hari. Terkadang ada beberapa kondisi di mana kamu harus menggunakan ISO tinggi, seperti foto yang sebuah acara dalam ruangan remang, foto produk dalam ruangan tanpa flash eksternal, lensa yang memang memiliki bukaan kecil dan sebagainya. Kamu tidak perlu takut menggunakan ISO tinggi. Kamu dapat mengaktifkan fitur noise reduction pada pengaturan atau menggunakan aplikasi editing seperti Lightroom atau bantuan sebuah cahaya, dan bisa menggunakan juga Photoshop dan lainnya memperbaiki kualitas foto kamu. Nah, di sini ada tips dan trik segitiga exposure. Seperti yang kita ketahui, saat ini kamera sudah semakin canggih. Tidak sedikit kamera yang dibekali dengan pengaturan menghitung exposure secara otomatis. Menggunakan mode ini dengan mengubah mode manual atau ke mode auto. Kalau biasa digunakan sebuah kamera, contohnya kamera Canon ya, itu kita atur dulu sebuah titik fokusnya. Bisa menggunakan metode manual dan metode auto. Nah, terus kamera bisa mengatur segitiga exposure secara normal. Namun pola pikir yang digunakan kamera adalah pola pikir matematis. Sayangnya pola pikir yang digunakan kamera berbeda dengan pola pikir manusia yang mengandalkan file jiwa seni ya. Yang ketiga, misalkan saja ketika kamu mengambil foto dalam keadaan kurang cahaya, maka cara otomatis kamera menyalakan lampu flash. Berbeda dengan fotografer, biasanya akan melakukan beberapa pengaturan pada kamera supaya foto lebih terlihat menarik ya. Kalau kita contohnya sebuah mengambil foto dalam fotografi di foto prewedding ya. Kalau misalkan di situnya cahayanya semakin banyak, ISO-nya itu dikurangin. Karena apa? Semakin tambah kualitas ISO itu gambar tidak jelas. Tapi kalau misalkan keadaannya kita mengambil satu gambar dalam ruangan, maka triknya ISO-nya itu dinaikkan agar terlihat gambarnya dan tidak gelap. Mungkin itu saja, kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi wa taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.